Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari statistik sosial, salah satu temanya itu hipotesis. Baik, bagi saudara-saudara yang belajar tentang statistik, tentu di pelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa itu statistik. Statistik kita sering kenal adalah uh, tools atau cara untuk menjawab suatu pertanyaan dengan menggunakan pengukuran untuk berupa angka. Sebelum kita melakukan penelitian, biasanya kita menghimpun data-data tadi berdasarkan teori-teori yang ada. Artinya, ketika saudara misalnya ingin menjawab mengapa tinggi angka kemiskinan di sana, di satu daerah X misalnya, tentu saudara sebelumnya sudah mendefinisikan apa indikator kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu terjadi, dan bagaimana kemiskinan diukur, mulai dari penghasilannya, mulai dari misalnya karena latar pendidikan, jumlah keluarga dalam satu jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga, dan lain sebagainya. Atau misalnya saudara ingin mengukur apakah eh, ada hubungan antara kemampuan membaca dengan pemahaman siswa terhadap satu permasalahan. Ataukah saudara ingin mengukur apakah ada hubungan IQ dengan sikap siswa. Itu nanti akan diukur. Sebelum mengukur tersebut, saudara biasanya dalam ilmu kuantitatif, saudara mengajukan dugaan sementara yang sering disebut uji hipotesis. Hipotesis kita akan di sini adalah itu dugaan sementara seorang peneliti. Nah, hipotesis itu kemudian akan diuji secara statistik dengan pengukuran dengan rumus-rumus yang ada. Salah contoh, apakah ada hubungan antara pengetahuan politik dengan partisipasi politik? Yang kemudian adakah pengaruh pengetahuan kewarganegaraan dengan civic? Adakah pengaruh pengetahuan kewarganegaraan civic knowledge terhadap kesadaran hukum? Ada hubungan, saudara melakukan contoh hipotesis, ada hubungan antara pengetahuan politik dengan partisipasi politik. Nah, itu contoh hipotesis seperti itu. Baik, kita lanjut. Sebetulnya apa sih hipotesis? Hipotesis adalah hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam suatu rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris. Artinya hubungan yang diduga secara logis. Ada hubungan yang diduga secara logis, baik itu satu variabel atau lebih, dalam rumusan proposisi. Jadi rumusan proposisi itu apa? Rumusan proposisi yaitu rumusan yang disusun melalui kerangka ilmiah yang diuji secara empiris. Sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Nah, misalnya jawaban sementara, misalnya saudara menduga bahwa ada hubungan antara latar belakang pendidikan orang tua dengan prestasi siswa. Atau saudara menduga ada nggak hubungan antara keterampilan kewarganegaraan, seorang yang terampil, cakap dalam berwarga negara, ya aktif, dengan tingkat literasi atau pengetahuan mereka. Adakah hubungan? Bisa kalau menurut Sugiono,
Biasanya penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, misalnya, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kesadaran hukum dengan pengetahuan hukum? Itu seperti itu. Kemudian ketiga, hipotesis ditentukan berdasarkan penelitian dan kajian empiris sebelumnya serta berdasarkan teori-teori yang sudah mapan. Hipotesis ini tidak serta-merta disusun berdasarkan asumsi-asumsi kosong belaka, tapi saudara harus mengkaji hipotesis tersebut berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Tidak serta-merta saudara menduga A, menduga B, menduga C, langsung jadi hipotesis. Tapi saudara harus mempunyai landasan yang kuat. Mengapa itu bisa dijadikan hipotesis? Contoh yang sudah mapan. Misalnya, salah satunya ada teori yang mengatakan bahwa, misalnya teori mengenai misalnya kewarganegaraan global. Nah, teori kewarganegaraan global. Teori kewarganegaraan global menyatakan bahwa pengaruh teknologi dan informasi yang cepat serta tidak melintasi batas-batas negara itu kemudian membawa seorang warga negara ingin menjelajah atau seorang warga negara bisa memahami seluruh negara. Seorang warga negara dalam kajian warga negaraan global misalnya, warga negara global dipengaruhi oleh sumber informasi dari berbagai negara karena teknologi yang tidak terbatas, informasi yang tidak terbatas, maka seorang itu akan tahu bahwa di negara lain ada informasi seperti apa. Informasinya update, cepat, sehingga mendorong arus informasi yang begitu kuat. Kita tahu Amerika sedang apa sekarang, misalnya Australia lockdown seperti apa sekarang. Nah, itu seperti itu. Nah, teori-teori yang ada. Nah, kewarganegaraan global itu dibentuk oleh tadi informasi yang dihasilkan dari kemajuan teknologi, misal seperti itu. Atau teori-teori pembelajaran, bisa juga teori stimulus respon, bahwa seorang siswa keberhasilan siswa itu ditentukan oleh stimulus yang diberikan oleh seorang guru, seperti itu. Ya, jadi hipotesis apa? Kesimpulan saudara peneliti dari rumusan masalah atau temuan peneliti sebelumnya atau teori-teori yang berasal yang teori-teori yang ada, teori stimulus respon, teori civic disposition atau teori gender dan lain sebagainya, saudara carilah. Nah, yang ketiga dibuktikan dengan penelitian empiris. Nah, nanti penelitian tersebut juga dibuktikan secara empiris. Nah, jenis perumusan hipotesis. Biasanya ada 3. Yang pertama, ada pengaruh, ada perbedaan, ada hubungan. Biasanya seperti itu perumusannya ya. Ada pengaruh, ada perbedaan, ada hubungan. Pembagian hipotesis itu ada 2. Ya, dalam istilah statistik dikenal dengan HO dan HA. Ada HO dan HA. Ada HA dan HO, boleh bisa dibalik. Ada HA, ada HO. Apa itu HA? HA itu disebut dengan hipotesis alternatif.
atau yang disebut juga menggunakan hipotesis asli. Nah, ini yang sering disebutkan bahwa hipotesis itu ada di hipotesis alternatif, hipotesis asli. Hipotesis yang diperoleh dari hasil sintesis penelitian terdahulu dan kajian yang relevan. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan bahwa hipotesis asli itu berdasarkan kajian yang relevan, kajian teori, penelitian yang relevan. Jadi kalau saudara ingin meneliti, jangan hanya berdasarkan asumsi saja, asumsi diri sendiri gitu. Tapi juga harus berdasarkan teori atau penelitian yang relevan. Pak, contohnya bisa cari mana? Misal saudara contoh melihat misalnya ada tentang teori pembelajaran, atau misalnya seorang peneliti meneliti tentang aktivitas penggunaan Kahoot misalnya. Bagaimana saudara ingin tahu Kahoot itu efektif? Berapa efektivitasnya? Misalnya efektivitas dari penggunaan Kahoot misalnya 72%. Nah, itu saudara lampirkan dalam latar belakang bahwa Kahoot itu efektif. Kenapa? Nah, misalnya saudara dalam ininya disebutkan bahwa ada pengaruh misalnya penggunaan Kahoot dalam meningkatkan pengetahuan siswa itu misalnya. Hipotesis ini sering disingkat dengan HA. Sering disingkat dengan HA. Yang kedua adalah atau hipotesis nol adalah bentuk pengingkaran atau lawan dari hipotesis kerja, biasanya dilengkapi dengan HO. Jadi kalau tadi ada HA, hipotesis alternatif, asli. Nah, itu adalah hipotesis peneliti ya. Misalnya ada pengaruh penggunaan metode X terhadap hasil belajar misalnya. Nah, itu bisa. Kalau HO-nya berarti saudara bisa tulis tidak ada apa? Tidak ada pengaruh. Penggunaan metode X terhadap hasil belajar seperti itu. Nah, ini tadi. Tidak ada hubungan positif dan similar antara sosialisasi pajak dengan kesadaran membayar pajak. Nah, ini HO-nya persis 0, lawan dari HA. HA-nya itu ada di sini. Ada hubungan. Ada hubungan. Biasanya notasinya dituliskan seperti ini. HO. Kalau hubungan itu biasanya gini. P atau rho. Disebut rho. Kurang dari atau sama dengan 0.
Kenapa kurang dari atau sama dengan 0? Berarti dia tidak punya hubungan. Berarti hubungannya 0. 0 itu berarti kan tidak punya hubungan. 0. Kalau HA-nya berarti rho biasanya gitu lebih besar dari 0. Kan sebelumnya kita jelaskan bahwa kalau ada pengaruh itu dia itu nilainya lebih besar kalau misal R lebih besar dari 0 gitu. Di sini R nilai RXY itu lebih besar dari 0. Itu ada pengaruh positif. Kemudian ini juga ini tidak ada pengaruh, maksudnya tidak ada hubungan. Nah, beda lagi dengan pengaruh. Kalau pengaruh, misalnya tadi tidak ada pengaruh literasi kewarganegaraan terhadap partisipasi politik. HO-nya ini HA, maaf. Ini HA. HA-nya adalah ada pengaruh literasi kewarganegaraan terhadap partisipasi politik. Biasanya dilambangkan dengan gini, HO beta sama dengan 0 karena tidak ada pengaruh ya. Artinya beta tidak sama dengan 0. Oke. Hipotesis itu ada 3. Nah, yang pertama hipotesis deskriptif menggambarkan semata, misalnya saudara melihat bahwa HA-nya hipotesis deskriptif ya, hipotesis deskriptif. HO-nya misalnya mahasiswa PKN tidak cakap dalam mengajar. Nah, kalau deskriptif ini hanya satu variabel ya, satu variabel. Dia tidak deskriptif itu tidak membandingkan, tidak menghubungkan. Nah, kalau deskriptif misalnya berarti hanya adalah mahasiswa PKN cakap dalam mengajar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua itu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif itu apa? Hipotesis yang membandingkan antara variabel X dan variabel Y. Biasanya membandingkan suatu hal dengan suatu yang berbeda, misalnya karena karakteristik tertentu, metode tertentu, atau treatment tertentu yang berbeda. Misalnya kita bikin HO-nya misalnya. Tidak, kalau tadi HO itu dicirikan dengan kata tidak ya. Tidak ada perbedaan antara penggunaan metode X, metode belajar X, hasil belajar ya. Tidak ada perbedaan hasil belajar misalnya antara
tidak ada perbedaan hasil belajar antara metode belajar X dengan metode belajar Y. Sementara H-nya ada perbedaan hasil belajar tidak ada perbedaan hasil belajar dengan antara metode belajar X dengan metode belajar Y. Sementara hanya ada perbedaan hasil belajar antara metode belajar X dan metode belajar Y. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga misalnya saudara membanding misalnya saudara HO-nya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tidak ada perbedaan IPK antara perempuan dan laki-laki, sementara hanya ada perbedaan nilai IPK antara perempuan dan laki-laki. Nah, seperti itu. Itu yang komparatif. Sekarang asosiatif. Asosiatif. Asosiatif itu bisa berupa, ada dua, dia bisa berupa hubungan atau juga bisa berupa pengaruh. Biasanya kalau hubungan itu X ke Y timbal balik gitu. Misalnya ini kenaikan X, ini misalnya Y, ini X. Dia kenaikan Y diikuti juga kenaikan X misalnya. Itu misalnya ini 1 2 3 4, ini 1 2 3 4. Semakin Y naik, terus diikuti Y, semakin Y naik nilainya, X juga naik. Bisa itu hubungannya positif. Ada hubungannya negatif. Hubungannya negatif atau berbalik. Ketika X-nya naik, Y-nya turun. Atau sebaliknya, X-nya turun, Y-nya naik. Nah, itu biasanya hubungannya negatif. Bagaimana merumuskan hubungan? Misalnya tadi seperti tadi, HO. HO-nya, maaf. HO tidak ada hubungan antara literasi kewarganegaraan dengan kesadaran politik misalnya. HA-nya ada hubungan antara literasi kewarganegaraan dengan kesadaran politik. Yang kedua, kita belajar asosiatif, ya, terkait dengan pengaruh. Kalau pengaruh itu X ke Y, satu arah saja, hubungan satu arah. Misalnya HO-nya ada pengaruh misalnya, ada pengaruh penggunaan
metode X, metode belajar inquiry misalnya, terhadap hasil belajar siswa misalnya. HA-nya, oh maaf ini HO tidak ada pengaruh penggunaan metode belajar inquiry terhadap hasil belajar. HA-nya ada pengaruh penggunaan metode belajar inquiry terhadap hasil belajar. Oke, demikian perkuliahan kali ini. Jika saudara merasa kurang paham, saudara bisa bertanya lewat forum WhatsApp atau e-learning UNP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.